Bu Farida juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat ya. Hanya saja saya sedikit mengalami permasalahan Bu. Wah, permasalahan apa itu? Iya, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Oh, begitu. Boleh. Boleh. Alhamdulillah saya sedang senggang, Bu Farida. Jadi, ada apa nih? Iya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bisa berbincang dengan Bu Listia, saya dapat mendapatkan gambaran dan pencerahan tentang apa yang perlu saya lakukan ini. Iya, kalau boleh tahu permasalahannya mengenai apa, Ibu? Iya Ibu, jadi begini Bu, tentang pembelajarannya Bu, pembelajaran di kelas saya, bahwa di kelas itu ada satu murid ya Bu yang saya ajari di kelas, itu apabila belajar di kelas saya itu dia nampak begitu kurang semangat Bu. Bahkan tugas pun juga jarang mau dikerjakan. Itu pun juga perlu saya suruh-suruh terus gitu. Membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Ya, baik. Berarti kalau boleh saya tangkap, arah perbincangan kita hari ini adalah mengenai kurangnya motivasi siswa ya Bu ya di pelajaran Ibu di bahasa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu, apakah Ibu Farida sudah menelusuri apa penyebabnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia itu bisa berperilaku seperti itu, Bu, di pelajaran saya. Nah, selain sudah berkomunikasi, apa yang Ibu dapatkan? Iya, nyata Bu, setelah saya amati dan setelah saya menanyakan langsung pada murid tersebut, ternyata dia itu tidak menyukai begitu Bu pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Sehingga anak itu kurang kesadaran diri untuk mau membaca. Untuk membaca buku, membaca teks yang saya berikan Bu. Nah, begitu Bu berdasarkan pengamatan saya. Nah, selain apa yang sudah Ibu gambarkan tadi, adakah penyebab lain mungkin, Bu? Iya, penyebab lainnya yaitu Bu, tadi juga kurangnya ini ya Bu, kurangnya keinginan gemar literasi dan kurangnya niat untuk ingin belajar dan membaca. Baik, Bu. Kalau begitu, apakah ada solusi yang sudah Ibu rancang? Iya, baik Bu. Em, karena ini berdasarkan metode pembelajarannya Bu, ternyata saya itu masih kurang metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas itu Bu, sehingga anak itu kurang dapat mengikuti pembelajaran saya Bu. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Juga saya akan terus melaksanakan atau memulai kembali gerakan literasi Bu di sekolah saya. Wah, bagus itu, Bu. Apakah ada dari metode yang sudah Ibu pernah buat dan itu berhasil? Iya Bu. Nah, yang saya pernah lakukan di kelas itu dalam metode diskusi kelompok ya Bu. Saya pernah melakukannya di kelas.
yaitu dengan cara metode diskusi kelompok dengan memberikan contoh teks yang beragam, Bu. Jadi murid berkelompok untuk membaca teks yang beragam tersebut. Lalu saya juga menyiapkan video pembelajaran untuk mereka simak dan mereka mendengar untuk memahami apa yang sedang dipelajarinya itu. Dan hasilnya murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran. Nah, untuk murid yang masih kurang ini, nanti akan saya lakukan gerakan literasinya, Bu, dengan cara saya akan melakukan lebih intens lagi, lebih sering lagi tentang pentingnya literasi untuk kita. Lalu dengan memulainya bisa dengan pembiasaan, ya Bu, pembiasaan membaca hanya 15 menit saja. Ya, 15 menit saja bisa dilakukan di kelas untuk murid-murid yang masih kurang ini, ya Bu. Nah, lalu untuk yang murid Iya. ini nanti akan saya berikan treatment lagi yang lebih lagi untuk dia agar bisa lebih tadi supaya mulai tumbuh niat ya atau memulai ingin membaca teksnya. Ya, baik Ibu. Sangat menarik ya Bu untuk solusi berikut langkah yang sudah Ibu jabarkan tadi. Berarti strateginya yang pernah berhasil adalah diskusi kelompok ya Bu, dengan Iya, langkah-langkah tadi betul. yang sudah Ibu sebutkan. Nah, dari solusi tadi dari diskusi kelompok beserta langkah-langkahnya, adakah solusi lain Bu? Iya, yaitu bisa solusi lainnya yaitu dengan saya menyiapkan berbagai media yang bervariasi, Bu. Bukan hanya dengan teks saja, dan saya juga bisa memberikan pembelajaran atau berbagai macam buku atau teks yang lebih bervariatif. Itu misalnya bisa dengan literasi digital, lalu bisa juga saya menayangkan video-video untuk membangkitkan semangat mereka. Lalu saya juga akan lakukan supaya mempraktikkan tadi pembelajaran yang sosial dan emosional ya Bu, supaya Iya. bisa lebih membangkitkan semangat itu yang tentang kesadaran penuh itu. Nah, itu Bu. Dan saya juga akan menyiapkan apa ya? Sarana pendukung dalam pembelajaran, Bu. Misalnya saya akan memanfaatkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah saya, Bu. Contohnya Infokus, ya Bu, internet, Iya. gawai, itu juga ya akan mulai saya gunakan, Bu. Iya, menarik sekali, Bu. Ini sepertinya bisa saya ini ya tiru nih media yang dipakai sama Bu Farida karena memang sangat menarik sekali. Bahkan kalau saya jadi siswanya juga mungkin saya motivasinya sudah seneng tuh. Wah, ternyata medianya nggak dari buku aja nih, gitu. Lalu Bu Farida, kalau bisa di rating 1 sampai 10, kira-kira dengan dua solusi tadi ya Bu ya. Ya, Nah, kira-kira berapa nih Bu? iya. Berdasarkan peringkat atau rating ya, mudah-mudahan nanti bisa naik ratingnya, Bu. Ya, menjadi 9, Bu. Amin, amin. Nah, selanjutnya tentu ya Bu, untuk menjalankan seluruh langkah-langkah dari solusi yang tadi Ibu sebutkan, Ibu juga membutuhkan komitmen dan dukungan. Barangkali Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai dukungan apa yang Ibu butuhkan. Iya, baik. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama pastinya dengan kepala sekolah ya, Bu. Dengan kepala sekolah itu juga lalu dengan dukungan rekan sejawat dan juga dukungan murid-murid juga, Bu. Dukungan murid-murid juga serta orang tua murid juga Iya, untuk bisa baik saling Bu. berkolaborasi. Nah, kira-kira rencananya bisa dilaksanakan kapan, Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya akan saya laksanakan rencana ini.
Iya, iya tadi menarik ya Bu ya dari gambaran, kemudian tadi langkah-langkah, mudah-mudahan rencananya bisa segera terlaksana ya Bu. Amin, Bu. Iya, ada lagi Bu yang Sudah cukup, iya, Bu. Terima kasih. Saya sudah dapat menemukan solusi nih, apa yang perlu saya lakukan dari permasalahan saya ini. Terima kasih, Bu Isia. Saya dapat menemukan solusi dan saya pun dapat plong dan merasa lega karena sudah bisa berbincang alhamdulillah. dengan iya, berbincang dengan nyaman dan terbuka bersama Bu Alhamdulillah. Istia. Dan satu lagi Bu, Ibu secara tidak sadar ini bisa memberikan solusi dari solusi sendiri secara tidak sadar ini muncul nih solusinya. Gitu ya Bu. Iya, Senang bisa berbicara dengan Bu Farida, bisa menambah wawasan ilmu saya dan bisa menambah nih ternyata wah menarik sekali ini pembelajaran yang ada di kelas Bu Farida. Semoga dari solusi langkah ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu. amin. Terima kasih Ibu dukungannya. Iya, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Sampai jumpa kembali. Selamat Terima iya kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Listia. Waalaikumsalam Bu Farida. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu. Bu Listia bagaimana kabarnya Bu Listia? Alhamdulillah baik Bu Farida. Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, bagaimana nih Bu hari-harinya? Kabar hari-hari ini aman-aman aja nggak nih? Alhamdulillah aman Bu, tapi ya begitulah ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan sebenarnya dengan Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Oh begitu Bu. Boleh Bu. Memang permasalahannya apa Bu? Jadi begini Bu, saya kan mengajar kelas 11 di SMA ya Bu. Nah, permasalahan yang sering saya lihat sekarang-sekarang adalah banyak siswa-siswi yang masih buang sampah itu tidak pada tempatnya. Ketika mereka jajan, kemudian makan snack, snacknya itu langsung dibuang di laci-laci meja. Sehingga semakin banyak sampah yang berserakan. Kemudian selain itu, padahal di setiap kelas itu pasti ada tempat sampah, baik itu di luar maupun di dalam. Entah mengapa mereka masih saja tetap membuang sampah itu sembarangan. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Listia ingin membahas tentang siswa-siswi Bu Listia di kelas 11 itu yang masih membuang sampah sembarangan. Begitu ya, Bu? Betul, Ibu. Iya, jadi ngomong-ngomong, apa yang Bu Listia harapkan dari perbincangan kita hari ini? Semoga dari perbincangan kita hari ini itu bisa muncul solusi yang terbaik untuk permasalahan yang tadi saya gambarkan pada Ibu. Iya, betul Bu. Saya sangat memahami apa yang dialami oleh Bu Listia mengenai kondisi yang Bu Listia hadapi mengenai siswa-siswi Ibu ya Bu di kelas 11 ini. Iya, Nah, Bu. apakah Bu Listia sudah mengetahui kira-kira apa penyebab mereka bisa sampai membuang sampah sembarangan? Menurut saya, menurut pengamatan saya ya Bu, memang banyak siswa yang buang sampah itu sembarangan. Tetapi ada juga, alhamdulillah masih ada beberapa siswa yang sadar akan pentingnya kebersihan, kemudian mereka
membuang sampah sudah pada tempatnya. Jadi kalau menurut saya, Bu, mungkin kesadaran dari siswa-siswi yang berbeda mengenai kebersihan. Iya, jadi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masing-masing dari siswa ya, Bu. Selain itu, kira-kira apa lagi, Bu, penyebabnya? Kalau menurut saya, selain pada kesadaran siswa yang berbeda-beda, Bu, bisa jadi siswa-siswi tersebut ini tidak paham akan dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Betapa bahayanya efek yang ditinggalkan dari membuang sampah sembarangan. Selain merusak pemandangan, kemudian bisa jadi kan ya Bu, dari situ muncul jentik-jentik nyamuk. Kan ini dampaknya sangat bahaya, bisa menimbulkan penyakit tentunya. Betul, Bu. Memang ya, siswa-siswi zaman sekarang ini harus lebih intens dalam menyadarkan tentang pentingnya kebersihan. Nah, tadi Bu Listia katakan kesadaran masing-masing siswa, kemudian kurangnya pemahaman mengenai dampak ya Bu dari membuang sampah sembarangan itu sendiri. Dari beberapa permasalahan yang sudah Bu Listia tadi gambarkan, kira-kira menurut Bu Listia langkah apa yang cocok untuk mengurangi atau menghapus perilaku siswa dalam membuang sampah sembarangan itu? Nah, menurut saya, Bu, mungkin kita bisa menyisipkan penayangan video mengenai dampak membuang sampah sembarangan di sela-sela pembelajaran. Misalkan ketika anak sedang dilihat merasa lelah, itu kita bisa menyisipkan video tentang dampak membuang sampah pada siswa-siswi di kelas kita tentunya. Kemudian tentu kita juga harus selalu terus mengingatkan siswa-siswi kita bahwa menjaga kebersihan itu penting, termasuk dengan membuang sampah tidak boleh sembarangan atau harus pada tempat sampah. Kemudian bisa dimasukkan mungkin Bu dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Iya. Wah, bagus itu Bu. Jadi sudah ada rencana berupa solusi untuk memutar video agar lebih konkret ya Bu. Dan pembuatan poster juga dan juga keyakinan kelas di dalam kelas. Nah, kira-kira apakah ada solusi lain Bu? Karena solusi yang Ibu tawarkan tadi kan sifatnya untuk di dalam kelas saja. Tetapi untuk dalam hal yang sifatnya kebersihan kelas itu juga kan penting untuk dilaksanakan untuk seluruh di lingkungan sekolah. Nah, mungkin bisa kita koordinasi mungkin Bu dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Nah, kebetulan saya mau ada rapat project Bu, barangkali bisa nanti saya usulkan untuk menjadi salah satu tema project, misalkan Bumi Lestari Tanpa Sampah, misalkan. Kan bisa ya Bu ya, mungkin seperti itu Bu. Iya, wah luar biasa sekali itu Bu. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah Bu Listia dalam melaksanakan rencana itu? Nah, tentu saja apabila di ACC oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian bisa disosialisasikan melalui P5, ini sungguh sangat baik karena dari P5 ini kan yang diharapkan adalah tumbuh karakter terhadap lingkungan gitu. Jadi dari pelaksanaan P5 mungkin nanti bisa tumbuh karakter siswa-siswi ini bisa sadar akan budaya positif menjaga lingkungan gitu, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa juga setelah melalui P5 mungkin kita juga bisa mendiskusikan dengan komunitas belajar bahwa perlu kita selain mengatur dengan kesepakatan kelas, keyakinan sekolah tentang lingkungan
ini menjaga lingkungan atau budaya menjaga kebersihan. Ini mungkin nanti setelah itu adalah berbicara dengan komunitas belajar supaya dalam komunitas belajar bisa dilaksanakan secara rutin di kelas Bapak Ibu guru lainnya. Lalu mungkin bagi wali kelas juga bisa berkoordinasi dengan orang tua sehingga bisa diberi pemahaman yang lebih lah, diawasi sehingga di sekolah bisa terus diingatkan oleh gurunya, di rumah juga bisa diingatkan oleh orang tua. Mungkin seperti itu Bu langkahnya. Iya, nah rencananya kapan Bu Listia akan memulai rencana ini? Nah, kalau untuk pembelajaran di kelas saya ini sudah mulai dijalankan Bu, tentang penayangan video dampak membuang sampah sembarangan, kemudian kesepakatan kelas juga sudah ada. Hanya berlaku di kelas saya tentunya. Besar harapan saya, mudah-mudahan nanti dalam rapat itu bisa di ACC mengenai tadi yang kita sudah bicarakan, ya tema project misalkan Bumi Lestari Tanpa Sampah, itu lebih baik lagi semoga. Iya, wah luar biasa Bu rencananya. Betul itu Bu. Namun solusi ini pasti tentunya butuh komitmen dan dari Ibu agar bisa berjalan baik. Tentu dalam komitmen itu juga Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Tentu juga membutuhkan dukungan. Nah, kira-kira seperti apa komitmen dan bentuk dukungan yang Bu Listia butuhkan? Baik Bu, kalau komitmen tentu saya harus berkomitmen ya Bu. Kalau untuk bentuk dukungan, jelas saya membutuhkan dukungan sebesar-besarnya dari Ibu Kepala Sekolah selaku pemangku kebijakan. Kemudian apabila terkait P5 tadi bisa dilaksanakan, itu bisa lebih baik lagi tentu apabila dilaksanakan mungkin bisa pada tahap kontekstualisasi, ini misalkan mendatangkan narasumber baik itu dari lingkungan hidup misalkan. Nah, ketika ada narasumber ini tentu kita membutuhkan dukungan dari kepala sekolah khususnya terkait dana. Dan tidak lupa juga saya butuh dukungan yang besar dari rekan-rekan sejawat, baik itu tentang pembiasaan positif di kelas tentang menjaga kebersihan dalam hal tidak membuang sampah sembarangan, ini bisa berjalan. Kemudian saya juga membutuhkan koordinasi yang sangat baik dengan orang tua dan wali kelas. Iya, baik Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, solusi dan rencana Ibu tentang proyek Bumi Lestari Tanpa Sampah ini yang Ibu sampaikan tadi. Wah, luar biasa sekali. Ini juga nanti bisa saya contohkan nih di sekolah saya nanti. Iya, Kita bisa boleh Bu, boleh, sama-sama. boleh. Iya, baik. Baik Bu Listia, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Alhamdulillah, sudah cukup Bu. Alhamdulillah saya jadi merasa plong, lega setelah berbicara dan berbincang dengan Ibu. Itu jadi secara tidak sadar solusinya jadi ketemu ini. Yang tadinya Iya, masih gundah betul, gulana ya betul. Bu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Listia sudah menemukan solusi dan rencana yang apa yang perlu dilakukan oleh Bu Listia mengenai permasalahan tadi. Baik, senang rasanya bisa berbincang dengan Bu Listia mengenai mendengarkan permasalahan dari Bu Listia ini dan kita bisa sama-sama belajar ya Bu. Semoga apa yang Bu Listia rencanakan, apa yang Bu Listia lakukan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu Farida. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu. Iya, sami-sami Ya, Ibu. iya. Sampai Terima kasih jumpa Bu Ibu. Listia. Sampai kembali sehat selalu. Salam untuk Amin. Salam semuanya yang ada kembali. di sekolah. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.